Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika berlangsung sejak Jumat 11 Februari 2022. Para pembalap pun memacu motor mereka untuk mencatatkan waktu tercepat di sirkuit yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, ada beberapa pembalap mengeluhkan kondisi sirkuit Mandalika. Berikut 4 pembalap yang menyindir keras sirkuit Mandalika. 4. Alex Espargaro menilai sirkuit Mandalika dalam kondisi kurang baik pada Jumat 11 Februari 2022. Sebab, banyak lumpur dan debu di lintasan akibat hujan semalaman yang mengguyur sirkuit Mandalika. Lintasan tidak dalam kondisi untuk dikendarai. Banyak lumpur dan debu dan setiap pembalap bersama dengan timnya harus memutuskan kapan harus keluar untuk menembak atau memacu motor atau tidak, kata Alex dilansir dari Motosan. Kondisinya tidak bagus, dan ketika mereka memaksa semua pembalap untuk melakukan 20 lap, hanya satu baris yang dihapus. Saya tidak suka keputusan itu. Saya pikir itu adalah hari yang buruk. Tambahnya, Tiga, Alex Rins. Alex Rins atau Suzuki X-Star juga mengeluhkan kondisi sirkuit Mandalika pada tes hari pertama. Meski senang menjajal sirkuit baru, Rins mengeluhkan kotornya trek dan batu-batu kecil yang banyak ditemukannya. Hujan semalaman membuat tes hari pertama berjalan cukup rumit untuk para pembalap. Senang sekali rasanya mengendarai motor di trek baru seperti ini, Mandalika. Layoutnya sangat lucu dan di awal-awal trek tampak kotor, ada batu di mana-mana, dan itu sangat berbahaya. Memang sedang ada pembangunan di sini. Itu wajar, ucap Rins kepada awak media yang juga dihadiri tim MNC Portal Indonesia di sirkuit Mandalika. Namun, seiring berjalannya lap, semua jadi lebih baik, dan kami bisa menjalani tes dengan baik di sini. Ada 2 hari lagi yang harus kami lakoni, namun semua berjalan bagus untuk kami. Lanjutnya, 2. Joan Mir. Selanjutnya ada juara MotoGP 2020 Joan Mir atau Suzuki X-Star. Dia bahkan terjatuh di sirkuit Mandalika, Sabtu 12 Februari 2022. Menurutnya, perlu ada perbaikan dari sisi keselamatan karena hanya ada satu jalur untuk balapan. Pastinya suhu tinggi memainkan peran penting dalam kecelakaan saya. Saya mencoba mendorong motor hingga batasnya dan saya kehilangan bagian depan, kata Joan Mir dilansir dari Motosan. Jelas, masuk ke MotoGP, mereka panitia pasti harus memperbaiki kondisi trek. Tidak hanya dari segi keselamatan tetapi juga karena kondisinya saat ini hanya ada satu jalur untuk balapan. Sambungnya, segera setelah Anda keluar darinya, Anda harus melepaskan rem atau Anda beresiko jatuh. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin menyalip di balapan, tidak siap balapan, tutur Mir. Satu, Fabio Quartararo. Juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, pun mengeluhkan kondisi sirkuit Mandalika pada hari pertama karena kotornya lintasan. Dia bahkan menyebut sirkuit Mandalika seperti lintasan motocross saat itu. Akan tetapi, dia menilai kondisi menjadi lebih baik jelang sore hari. Saya pikir sirkuit ini seperti di Qatar, Thailand, dan Argentina. Saya mengalami pengereman yang cukup berat, tetapi saya rasa tikungan di Mandalika ini cukup bagus, saya senang di sini, ucap Quartararo dikutip dari laman resmi Yamaha. Sejujurnya, saya sangat senang karena di pagi hari Jumat 11 Februari 2022 benar-benar rumit. Kondisinya seperti lintasan motocross. Sorenya, saya merasa jauh lebih baik. Kecepatan kami sangat baik. Saya mencatat lap tercepat saya dengan 16 lap di medium. Lanjut Quartararo.
membagikan momen kurang menyenangkan usai mentas pada tes promosi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga, Minggu 13 Februari 2022. Lengan kiri bagian dalam Bagnaia memar karena kena batu di sirkuit Mandalika. Bagnaia menyatakan batu memang menjadi hambatan terbesarnya saat mentas di sirkuit Mandalika. Dia merasakan itu sejak hari pertama tes pada 11 Februari 2022. Hari pertama keadaannya lebih tidak nyaman karena sirkuit Mandalika kotor akibat hujan semalaman. Saat itu tes pun sempat dihentikan sementara untuk membersihkan lintasan. Namun menurut Bagnaia, ini sangatlah wajar. Dia kerap menemui hal serupa saat berlaga di sirkuit-sirkuit lainnya. Untuk saya, masalah terbesar adalah batu, karena itu tajam. Tapi itu normal, Argentina juga seperti itu, Qatar juga sama, jadi batu memang hal yang paling mengganggu, ucap Bagnaia sambil menunjukkan lengannya yang memar. Dia tidak mengetahui dari mana batu itu berasal. Dia pun keheranan ini bisa terjadi karena kondisi lintasan sebenarnya sudah lebih baik ketimbang hari pertama. Saya tidak tahu dari dalam atau luar lintasan, tetapi batu itu sangat menghancurkan. Tapi saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi karena bila dibandingkan hari pertama, ini jauh lebih baik. Jadi melihat dalam atau luar lintasan dari banyaknya pekerja yang sudah membersihkan, ini lebih baik. Seperti diketahui, Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang mengikuti rapat darurat dengan Dorna Sport untuk membahas kondisi lintasan pada hari pertama. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menjamin kebersihan sirkuit di masa depan. Selain itu, pertemuan itu juga menjanjikan sirkuit ini lebih bersih saat menggelar balapan resmi pada Maret 2022 mendatang. Oleh sebab itu, Bagnaia tidak khawatir kejadian serupa bakal terulang kembali. Untuk balapan nanti, kami sudah diskusikan kondisi keselamatan dan mereka berkata akan bersih ketika kita kembali. Jadi, kami tidak khawatir untuk trek kotor, pungkas Bagnaia. Itulah update kabar MotoGP kali ini. Sampai jumpa di kabar MotoGP selanjutnya, tentunya hanya di Kabar Indonesia Sport.